Halo, selamat pagi anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita selalu dalam keadaan sehat supaya kita dapat beraktivitas dengan baik. Kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian teks laporan hasil observasi. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Benar sekali. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai ciri-ciri dan struktur teks laporan hasil observasi. Teks hasil observasi hampir menyerupai teks deskripsi karena sama-sama menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta. Namun, terdapat perbedaan sifat antara teks hasil observasi dan teks deskripsi. Secara garis besar, teks deskripsi bersifat unik dan individual, sedangkan teks hasil observasi bersifat universal atau umum. Nah, tahukah kamu bagaimana ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Ya, ciri-ciri teks laporan observasi yang pertama objektif. Objektif berarti teks laporan hasil observasi harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya di lapangan, tanpa dipengaruhi pandangan atau pendapat pribadi. Yang kedua, universal. Maksud dari universal adalah teks laporan hasil observasi tidak tendensi atau memihak kepada pihak tertentu. Dengan kata lain, laporan hasil observasi yang dibuat haruslah bersifat umum atau general. Maksudnya dapat dipahami oleh semua orang dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, faktual. Sebuah teks laporan observasi haruslah bersifat faktual atau berdasarkan pada kenyataan di lapangan, mengandung kebenaran tentang objek yang telah diteliti. Bu, kenapa harus faktual? Jelas, karena laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan sulit untuk diuji kebenarannya dan bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai di sini paham, Nak? Oke, ciri yang keempat, sistematis. Sistematis maksudnya teks laporan hasil observasi yang dibuat harus teratur berurutan dan sesuai dengan standar yang berlaku dalam penulisan teks observasi. Yang kelima, objek yang diobservasi kamu bisa menentukan sendiri objek yang akan diobservasi. Bisa tentang hewan, tumbuhan, lingkungan, ataupun alam semesta. Nah, ciri yang terakhir, tidak ada bagian penutup dari penulis laporan. Penulis hanya bertindak sebagai pelapor yang melaporkan objek berdasarkan analisis dan pengamatan yang telah dilakukan. Sampai di sini paham, Nak? Oke. Lalu ibu mau bertanya, siapa yang tahu bagaimana struktur teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi dibangun oleh beberapa struktur, yaitu pertama definisi umum atau pembukaan. Bagian pembukaan atau definisi umum memberi penjelasan kepada pembaca mengenai objek observasi
sehingga pembaca paham terhadap objek yang akan dibahas pada teks tersebut. Pembukaan merupakan bagian penutup yang menjadi pengantar ke bagian berikutnya. Namun, penjelasan yang diberikan pada bagian pembukaan tidaklah mendetail seperti pada bagian selanjutnya. Yang kedua, deskripsi bagian. Pada bagian ini disajikan penjelasan lebih detail mengenai objek observasi. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Pada bagian ini, penulis diberi ruang untuk menjelaskan manfaat dari objek observasi ataupun hasil observasi yang dilakukan bagi pembaca. Yang terakhir, simpulan, di mana simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Nah, perhatikan contoh yang Ibu buat. Di dalam contoh tersebut ada teks mengenai buah pisang. Perhatikan contoh definisi umum atau pembukaan. Buah pisang merupakan salah satu jenis buah yang kaya akan kandungan vitamin dan mineral. Buah pisang mudah didapat dan murah harganya. Selain itu, buah pisang sangat bermanfaat untuk dijadikan suplemen pelengkap makanan pokok keluarga. Di Indonesia, pohon pisang bisa hidup di daerah mana saja, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Hal ini menandakan bahwa buah pisang bukanlah buah langka. Pohon ini juga tidak mengenal musim ketika berbuah. Sekiranya pohon pisang telah cukup umur, pohon tersebut akan berbuah. Nah, itu adalah contoh dari definisi umum. Seperti itulah definisi umum dalam teks laporan hasil observasi. Nah, paragraf selanjutnya, pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan terna raksasa berdaun besar memanjang dari suku Musaceae. Beberapa jenisnya menghasilkan buah konsumsi yang dinamakan sama. Buah ini tersusun dalam tandan dengan kelompok-kelompok tersusun menjadi yang disebut sisir. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang. Meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam. Buah pisang sebagai bahan pangan merupakan sumber energi dan mineral, terutama kalium. Satu hal yang perlu disadari, istilah pisang juga dipakai untuk sejumlah jenis yang tidak menghasilkan buah konsumsi, seperti pisang abaka, pisang hias, dan pisang kipas. Nah, paragraf tersebut merupakan contoh definisi bagian. Selain memberikan kontribusi gizi lebih tinggi daripada apel, pisang juga dapat menyediakan cadangan energi dengan cepat bila dibutuhkan, termasuk ketika otak mengalami keletihan. Beragam jenis makanan ringan dari pisang yang relatif populer, antara lain keripik pisang, sale pisang, pisang molen, dan epe. Pisang mempunyai kandungan gizi sangat baik, antara lain kalium, magnesium, fosfor, besi, dan kalsium. Pisang juga mengandung vitamin, yaitu vitamin C, B kompleks, B6, dan serotonin yang aktif sebagai neurotransmitter
dalam kelancaran fungsi otak. Nilai energi pisang sekitar 136 kalori untuk setiap 100 gram yang secara keseluruhan berasal dari karbohidrat. Nilai energi pisang 2 kali lipat lebih tinggi daripada apel. Apel dengan berat sama yaitu 100 gram hanya mengandung 54 kalori. Kandungan energi pisang merupakan energi instan yang mudah tersedia dalam waktu singkat sehingga bermanfaat dalam menyediakan kebutuhan kalori sesaat. Karbohidrat pisang merupakan karbohidrat kompleks tingkat sedang dan tersedia secara bertahap sehingga dapat menyediakan energi dalam waktu tidak terlalu cepat. Karbohidrat pisang merupakan cadangan energi yang sangat baik digunakan dan dapat secara cepat tersedia bagi tubuh. Oleh sebab itu, banyak atlet saat jeda atau istirahat mengonsumsi pisang sebagai cadangan energi. Nah, yang Ibu sampaikan itu adalah contoh definisi manfaat. Berdasarkan jumlah kandungan nutrisi yang terkandung dalam buah pisang, tentu ada banyak sekali manfaat yang bisa diambil sehingga buah pisang tak hanya enak dan mengenyangkan untuk dikonsumsi, namun juga baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Itulah dia contoh dari simpulan. Nah, sampai di sini materi nak. Apakah kamu paham? Ya, bila ada yang kurang kamu pahami mengenai materi hari ini, boleh ditanyakan kepada Ibu. Selamat belajar dan terima kasih.